Oke, Bapak Ibu, saya presensi ya. Pak Anus, apakah sudah ada? Ya, hadir Bu. Oke, Bu Angel. Pak Sidik. Bu Salma. Hadir, Bu. Oke. Bu Dorce. Lydia. Hadir Bu, sorry. Tidak buka mic-nya. Bu Hawatia. Bu Lince. Pak Lukas. Ini di tempat saya tidak muncul ya people-nya, soalnya jadinya saya kita tunggu dulu yang lainnya. Siapa yang Bu Angel? Halo. Bu Lince. Oke. Oke, Pak Sidik baru masuk. Kita tunggu Bu Angel, Bu Dorce, Bu Hawatia, dan Pak Lukas. Halo. Ya, Pak Lukas ini. Selamat pagi. Selamat Sudah pagi. masuk. Ya? Sudah masuk. Oke, ya Pak Lukas.
Masih kurang Bu Angel, Bu Hawatia, dan Bu Dorce. Bu, saya yang pertama masuk, Bu. Bu Dorce, nggak bilang Bu. Di tempat saya nggak ada. Dari tadi lagi. Saya sama Bu Salma yang paling awal masuk, Bu. Ini saya Bu Dorce, tidak ada suara. Ini Bu, tempat saya tuh kosong. Nggak ada. Bu Dorce di tempat saya ada, Bu. Semuanya Iya, nggak ada. tadi kami dua Bu Salma yang paling pertama masuk. Siapa yang dulu masuk, Bu Salma kayak Bu Dorce? Saya dulu baru Bu Salma. Oh, berarti Bu Salma yang kedua lah. Iya, Bu Dorce juga. Semua. Jadi itu ceritanya seperti ini ya. Ceritanya tuh seperti ini. Yang awal masuk itu namanya tidak ada. Jadi namanya itu saya titik karena like saya bagus. Wah, Raja. Pak Sidik ketawa. Jadi yang muncul setelah saya, masuk setelah saya itu terlihat ada Bu Lydia. Ini kan terlihat di message. Bu Lydia join the meeting. Jadi saya tahunya dari sini. Itu Bu Oh, Angel. jadi Ibu Dorce, live dulu, live. Lain saya nggak bagus. Keluar dulu Bu Dorce baru masuk balik. oh iya Kak. Enggak payah sudah oke. Tinggal Tia. Bu Angel pun sudah masuk tuh, cuma mikrofonnya belum off. Oh, oke. Sorry. Oke. Bu, sebelum itu saya boleh bertanya. Kami punya minggu depan kan kami siapkan soal, kami dua Ibu Lince. Kami kan dua orang, jadi 5 dibagi 2 ataupun setiap seorang sediakan 5 soal. Setiap orang dia 5 soal. Oke. Oke, Bu Hawatia sudah masuk. Lengkap sudah. Semuanya masuk. Oke, saya mulai. Dari tadi lagi. Oh, Bu Hawatia sudah masuk dari tadi kah? Nggak Iya. terlihat kok. Saya tahu itu dari suara. Pak Antus, Pak Antus ada tadi. Pas saya presensi, Pak Antus gitu dia bersuara sudah. saya tidak nampak. Saya hadir. Oh iya. Saya hadir di sini. WhatsApp hadir di Kolibri. Hadir semua saya. Oh live, yang ada tulisannya live CID, yang nomor-nomor itu ya? Nomor telepon saja, Pak Antus keluar, nomor telepon tidak kelihatan. Malah di tempat saya nggak kelihatan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kosong semuanya. Yang tadi itu, Bu. Sudah bagus. Oke, Biarlah saya mulai suara yang ya. dinamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selalu semangat pagi. Oke. 15 menit yang lalu, 15 menit lebih lalu kita bertemu dan sekarang alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah yang kedua, yaitu pendidikan matematika kedua atau pendidikan matematika 2. Untuk pembahasan pada hari ini itu adalah tentang simetri yang ada pada modul 5. Oke, kalau dalam mempelajari simetri, yang perlu kita ketahui, yang utama itu adalah sumbu simetrinya terlebih dahulu.
Jadi sumbu simetri ini nanti dari pengertiannya dulu, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama. Jadi antara kanan dan kiri, atas dan bawah itu bagiannya sama. Sama persis. Jadi sumbu simetri, dengan adanya sumbu simetri itu sangat penting untuk mengetahui berapa jumlah simetri yang ada pada suatu bangun. Selanjutnya, pencerminan dan simetri lipat. Untuk melakukan suatu refleksi atau pencerminan diperlukan cermin. Cermin merupakan garis atau sumbu yang menunjukkan jarak kita ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, ini kata lainnya adalah refleksi. Karena itu cermin merupakan sumbu sedemikian rupa yang menunjukkan jarak orang ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi diibaratkan untuk simetri itu seperti kita sedang kaca di depan cermin, itu bayangannya benar-benar sama. Kemudian hal seperti itu dikatakan bahwa orang dan bayangannya itu adalah simetris. Sama ya, antara bayangan dengan benda nyatanya. Kita dapat mengamati pada gambar di sini, di mana segitiga ABC itu kalau dicerminkan terhadap garis K, bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi seperti ini, bentuknya sama, panjangnya sama. Oke, lanjut. Benda yang mempunyai sumbu simetri itu dikatakan benda yang simetris, yaitu sifat bangun atau memiliki garis simetri yang membelah bangun menjadi dua bagian kongruen atau sama ya, dan sebangun. Contohnya kalau dalam sehari-hari bisa kita lihat itu adalah kupu-kupu, antara kanan dan kirinya itu pasti akan sama. Kalau dilipat pun antara kanan dan kiri itu akan sama. Kemudian ada kelelawar, persegi panjang, dan sebagainya. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Oke. Kita lihat kupu-kupu ya. Di bagian kiri kupu-kupu itu sama dengan bagian kanannya. Jika kupu-kupu merapatkan sayapnya, kedua sayapnya tersebut tepat berhimpit satu sama lain. Kita sebut kupu-kupu itu memiliki bentuk simetris. Selanjutnya, untuk mengetahui simetri itu kita gunakan sebuah persegi tepat di tengah seperti pada gambar di samping ya. Nampak bahwa kedua bagian persegi itu tepat berhimpit satu sama lain. Garis putus-putus ini disebut garis simetri atau sumbu simetri. Jadi simetri itu adalah bagian kiri sama dengan bagian kanannya. Jika kedua bagian dirapatkan, maka keduanya akan tepat berhimpit satu sama lain. Di alam itu banyak sekali benda-benda yang simetris. Ada serangga, laba-laba, kelelawar, bunga, daun, dan lain-lain. Sekarang kita ke simetri lipat. Contohnya kita gunakan persegi panjang. Persegi panjang dapat dibuat dari kertas atau dari bahan lain yang mudah dilipat. Apabila persegi panjang tersebut dilipat sepanjang garis S, jadi di situ sumbu simetrinya adalah garis S. Bagian kiri tepat berhimpit dengan bagian kanannya. Maka dikatakan bahwa persegi panjang memiliki simetri lipat.
Jadi jumlah dari simetri lipatnya itu ada 1, 2. 2 ya. Jadi simetri lipat itu adalah suatu bangun datar yang apabila dilipat bagian kiri tepat berimpit dengan bagian kanannya. Garis S-nya itu sumbu simetri. Oke. Kata lain dari simetri lipat itu adalah simetri garis, sumbu simetri, simetri cermin. Itu nama lainnya dari simetri lipat. Oke, kita coba ya. Yang warna merah, segitiga dulu. Segitiga warna merah itu ada berapa simetri? Ada berapa sumbu simetri? 2, Bu. Yakin 2? 1, 2. 3. Satu, Sama Ya. sisi lo ya. 3, Satu, Kak. Bu. satu sisi. Sama sisi 3, Bu. 3. Tiga. Ya benar, 3. 3. Kalau segitiga sama kaki sebelahnya warna hijau, ada berapa sumbu simetrinya? 1. 1 saja. Kalau sebelahnya lagi segitiga Tiada. siku-siku? Ada? Tiada, Bu. Oke, Tiada. Tidak ada. Sebelahnya lagi juga tiada, biru Tiada, tua. tiada. Biru tua berapa itu sama kaki? 1 juga. Oke, 1. Sebelahnya lagi warna kuning itu tidak ada. Tiada. Segitiga sembarang ya itu. Selanjutnya, persegi panjang ada berapa? 2. Ada 2. 2. Siap. Ya, benar. Persegi ada berapa? 2 juga. 2. 4. Ada 4. Ada 4 persegi. Oh iya, 4. terus sebelah ketupat 2 juga. 4. 4. 2. Kok 4 di mana? Dua. Tidak ngam kalau 4. Kenapa enggak ngam? 2 ya. 2. Kemudian yang warna hijau Tiada. tiada. Layang-layang 1. 1. Layang-layang 1. sekarang trapesium. Trapesium biru Tiada. ya tiada. 1. 1. Trapesium papel Tiada. Ada. Tiada. Semua tiada. Hijau. Sampai bulat baru ada. Iya. Yang bulat apa? Tak terhingga. Tak terhingga banyak sekali. Mau ratus pun Kemudian boleh. yang warna coklat, Tiada Ada, Bu. juga. biru juga. Biru pun. ada. Oke, sebenarnya pembelajaran untuk simetri itu tinggal itu aja ya. Tinggal nanti menyiapkan media pembelajarannya dalam mengajar. Boleh dibuat warna-warni seperti ini. Jadi dengan kertas warna-warni semua anak dibagikan dengan misalnya dengan bangun yang berbeda-beda. Bangun dasarnya berbeda. Kemudian anak disuruh maju. Ini berapa simetri lipatnya? Nah, dari situ nanti semuanya akan tahu berapa jumlah simetri lipatnya. Ini bisa digunakan media saat mengajar di kelas. Nah, sekarang kita ke simetri putar. Ada simetri lipat dan simetri putar. Selanjutnya
simetri putar. Nah, di sini ada gambar segitiga ya. Ini akan diputar berapa kali putaran sehingga menempati tempat yang sama. Jadi ini bisa dilihat juga dari simetri lipatnya. Simetri lipat dari segitiga. Ini segitiganya adalah segitiga sama kaki. Sama kaki. Kalau gambarnya seperti itu, kira-kira itu segitiga atau bentuk limas? Yang mana Bapak Ibu, segitiga atau limas? Limas, Bu. Iya, soalnya Dia di boleh situ berdiri. ada rusuk-rusuknya. Segitiga sama kaki lah, Bu. Segitiga sama kaki itu dasarnya, tapi kalau itu digabungkan garis-garisnya itu akan menjadi bangun, yaitu limas. Tapi begini, kalau itu masuk dalam 5, ada kekurangannya. Apa yang menjadi kekurangannya? Syarat atau sifat-sifatnya limas? Alasnya boleh segitiga, boleh persegi. 4. Limas ada nggak yang limas segitiga? Ada. Segi 4, segi 5, segi 6. Kalau segi 4, berapa kira-kira sisinya yang berdiri? Yang alas 4. tidak kehitung. Ada 4 ya, jadi mengikuti dengan bentuk dari alasnya. Oke. Nah, ini diputar menurut sumbu yang ada, itu bisa menempati 1, ya, misalnya kita lihat pada gambar kedua, diputar dari bentuk awalnya itu diputar 1, 4. pindah 2, 3, ada 4. 4. Iya, ada 4. Oke, lanjut. Stop, ini nanti tugasnya. Oke, sudah selesai untuk simetri putar. Selanjutnya, Macam mana boleh 4 tuh, Bu? Putarannya tadi tuh. Boleh dipusing 4 kali. kita letakkan pada titiknya, sudut-sudutnya itu, Pak. Sudutnya kan ada 4 tuh, A, C, B, P. Kalau seandainya itu adalah segitiganya sama kaki, sama sisi, berarti ada 4 simetri putar. Tetapi kalau misalnya itu segitiganya adalah segitiga sama kaki, atau ya sisi pada limas itu adalah segitiga sama kaki, berapa kali bisa diputar? 1 kali saja. Gitu. Jadi kalau misalnya itu bentuknya adalah sisinya itu segitiga sama sisi, berarti dilihat dari ujung ini sudutnya. Sudutnya itu ada 4. Kalau sama sisi berarti otomatis akan bisa diposisikan seperti apapun akan posisinya tetap sama sisi. Jadi ada 4 simetri putar. Kalau seandainya itu segitiganya sama sisi. Kalau misalnya sisinya itu adalah segitiga sama kaki, berarti hanya ada 1, mungkin saya yang salah. Coba mutarnya kalau
berarti kalau sama kaki mutarnya itu ke samping. Bu, bukan Iya. kalau segitiga sama sisi itu hanya 3 putaran kah, Bu? Bisa ke bawah juga, Bu. Dia boleh pusing 4 kali itu, Bu. 1, 2, 3, 4. Yang sama kaki coba. Ada berapa kali? 1. Sama kaki 1 kali. Sama kaki itu bisa Tidak boleh diputar ke dia. kanan, bisa diputar ke kiri. Coba. Ya atau tidak? Alasnya beda ya. Oh, tidak bisa. Kalau diputar ke kanan alasnya sudah berbeda. Sudah beda sudah. Kan dia sama Ukurannya kaki. beda. Iya. Jadi hanya sekali aja. Iya. Oke. Sudah bisa dipahami ya. Sebenarnya ini hanya Paham. teknik memutar, teknik melipat saja. Bisa, Bu, bisa. Oke. Nah, sekarang siapkan alat tulis. Siapkan alat tulis lagi, Bu. Loh ya iya dong. Kita mencoba latihan soal. Oke, Bu. Satu soal waktunya hanya 3 menit, jadi gunakan dengan baik-baiknya. Pen merah boleh, Kak? Ya udah, boleh. Seadanya. Pokok tidak pensil ya, nanti tidak terlihat. Apa ini, Pak Lukas? Diam, Pak Lukas ya, diam dulu. Jangan ditanggapi teman-temannya. Oke, nomor 1. Diberikan bangun datar persegi panjang seperti gambar berikut. Banyak simetri lipat bangun datar tersebut adalah waktunya 3 menit. Mana soalnya, Bu? Tidak kelihatan. Ini kelihatan nggak yang lainnya? Sendiri kasih Yang besar, lain- Bu. Yang Sendiri kasih lain besar. terlihat ya. Terlihat? Oke. Diberikan bangun datar persegi panjang seperti gambar berikut. Berapakah banyaknya simetri lipat bangun datar tersebut? Biasakan dan menjawab itu jelas ya. 1 menit lagi.
Oke, waktu habis. Pertanyaan kedua. Diberikan bangun datar persegi. Ini mungkin dari pertanyaannya itu agak perlu perbaikan. Ya. Ada persegi ya. Berapakah banyak sumbu simetri bangun datar tersebut? Mulai dari sekarang. Ini dalam menyusun pertanyaannya itu perlu perbaikan. Jangan diberikan bangun persegi. Di bawah ini, bangun datar persegi. Berapakah banyaknya sumbu simetri bangun datar tersebut? Ini nanti harus dapat 100 loh ya. Soalnya semuanya kategorinya mudah ini. Ini dilihat dari gambarnya perseginya ini macam kurang sama, lebih panjang atas dan bawah daripada kanan dan kiri. Satu menit lagi. Oke, habis waktunya, lanjut ke nomor 3. Tentukan banyak simetri putar bangun datar segitiga sama kaki berikut ini. Dimulai dari sekarang. Nah, di situ ada segitiga sama kaki. Itu berapakah simetri putarnya? Simetri putar dari segitiga sama kaki. Ini dalam penyusunan soalnya, sebenarnya harus ada 3 gitu ya. A, misalnya segitiga sama kaki. B, segitiga sama sisi. C, segitiga sembarang. Gitu.
1 menit lagi. Oke, langsung nomor 4. Tentukan banyaknya simetri putar bangun datar segi 5 berikut ini. Mulai dari sekarang. Bu, Ini ya, Ibu, ya. itu segi limanya yang ditanyakan itu segi 5 beraturan atau bukan? Yang nomor 4. Ini semuanya sama. Sama ukurannya, Pak. Beraturan. Ini memang gambarnya seperti ini. Tidak pakai ini ya, penggaris ya kayaknya. Sama semua ukurannya. Berarti beraturan. Ini mungkin seharusnya untuk variasi soal itu bisa segi 5, kemudian segi 8. Jadi untuk membedakan apakah ada perbedaan antara segi 5 dengan segi 8 pada sumbu simetrinya. Jadi tidak hanya satu seperti ini. 2 menit lagi. Iya, yang kolibri itu untuk apa loh? Yang sudah selesai mengerjakan mungkin. Untuk insentif batu Bu, grup khas untuk yang insentif guru-guru pamong. Oh, berarti yang asli Indonesia saja atau yang juga warga negara asing? Saya pun tidak tahu Bu. Warga Indonesia saja, Bu. Iya, tapi sudah ada warga negara asing pun ada juga di dalam. Tapi dalam kolibri itu semuanya Tapi saya lihat kolibri itu semuanya punya ya kayaknya. Iya, semua ada, semuanya dari Sabah Sarawak. Cuma yang dapat insentifnya itu yang warga negara Indonesia ya. Iya, Bu. Tidak Bu, ada juga warga negara Malaysia tuh yang dapat tuh. Adakah ya warga negara Malaysia? Ada. Soalnya di anunya warga negara Indonesia saja. Warga Ya. Malaysia minta maaf Itu dibilang. persyaratan lah yang disebut-sebut. Atau mungkin 2 kewarganegaraan mungkin Bu. Iya kali, mungkin Ya, ada. tidak. Dia Pas satu juga saja. punya isi. Dia punya IC, tapi saya pun tidak tahu macam mana. Macam Pak Lukas lah.
Iya, saya pun punya IC. Oh iya, Kak Bonjol punya IC. Tidak lah, Bu. Saya punya paspor Pantas, Garuda lah, Bu. Garuda. Oke, lanjut. Sambil menunggu temannya tadi. Terakhir. Mana kok gak bisa? Kok ikut malahan. Oke, nomor 5. Tentukan banyaknya simetri putar bangun datar segi 6. Simetri putarnya ya ada berapa? Mulai dari sekarang, 3 menit. Ini segi 6, beraturan. Dua menit lagi, 1,5 menit. Oke, waktunya habis. Silakan dikirim yang sudah. Oke, 1 orang. Satu orang sudah kirim.
Silakan yang lainnya, masih kurang 7 orang lagi. Oke, 2 orang. Tiga, 4 orang. Masih kurang lagi. Kurang 2 orang lagi. Kurang 1 orang lagi. Oke, lengkap. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan. Saya buka dulu jawabannya. Silakan Pak Lukas. Situ. Pak Lukas. Halo Pak Lukas. Halo. Ya, silakan Pak Lukas. Oke, yang nomor satu, berikan bangun datar persegi panjang seperti gambar berikut. Itu gambar persegi panjang. Banyaknya simetri lipat bangun datar tersebut. Jawabannya, bangun datar persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Oke. Masih ada yang jawab 4. Masih ada yang jawab 4. Ada yang jawab 1. Yes, benar. Dari ini siapa yang jawab? Saya Bu, benar ke Bu? Bu, saya Benar, betul kan? ikut Bu jawabannya Pak Hawatia, Lukas. kenapa hanya 1? Bu Hawatia, Bukan 1 Kak Bu? jawabannya kan ini yang antara AB dengan CD itu kan bisa dilipat.
Kemudian Iya, AD Bu. dengan C itu bisa Ini dilipat. gambarnya kan terlalu kecil. Jadi kita dua ya. Nggak kelihatan Bu ya tadi. Persegi pun salah. Ini Bu Lince, jawabannya keempat. Ya pun jawabannya 4, Bu. Bahasa saya kira ini C dilipat ke B dilipat, E sama dilipat. Ini ada aja Bu ya. Kalau persegi baru 1, 2, 3, 4. Kalau persegi DA tadi boleh ya lipat, 2. DA boleh lipat pergi CB bahkan Bu. Kasih jumpa. CB dengan DA ya. itu bisa dilipat. Iya. Kemudian D D dengan sama DC bisa. ya. 2 kali lipat lah. Ya. Ini Bu Salma juga mungkin dikiranya persegi ya Bu Salma ya? Iya, Dikiranya Bu. persegi dan persegi panjang. Kan dia bilang persegi panjang, Bu. Ya, ada persegi panjangnya. Aku punya salah, Kak? Ya, benar kamu, Pak. Tapi nggak ada tulisannya. Saya bingung ini yang Pak Sidik ini. Saya benar kan, Bu? Ya, lainnya benar sudah. Kenapa saya, Bu? Banyak simetri lipat bangun datar tersebut adalah nggak jelas benar. Apa itu Dua-dua Bu, jawabannya? saya tulis tuh. Apa, Pak? 2 gitu tadi. DUA gitu. Iya, Bu. Oh, nggak terlalu terlihat. Tapi benar gambarnya. Gambarnya ada 2 simetri lipat. Oke, lanjut Pak Lukas. Nomor 2. Dan nomor 2, diberikan bangun datar persegi seperti gambar berikut. Banyak sumbu simetri bangun datar tersebut. Jawabannya, bangun datar persegi memiliki 4 sumbu simetris. Yeay. Ya, ada 4. Oke. Bu Hawatika. Salah. Saya terpikir juga. Bu Lince terbalik ya dengan yang nomor 1 tadi. Iya, Bu. Rupanya saya menjawab nomor Cara menjawab yang paling rinci itu Bu Angel. Benar-benar Yeay. menggambarkan bangunnya, kemudian dikasih lipatannya atau sumbu simetrinya. Yeay. Diulang saja, Bani, Bu. Oke. Hore. Iya. Ya, lainnya benar. Oke, lanjut. Nomor 3. Nomor 3, tentukan banyak simetri putar bangun datar segitiga sama kaki berikut ini. Jawabannya, segitiga sama kaki memiliki 1 simetri putar. Ini Pak Lukas hanya kurang gambar ya, jadi seharusnya disertai gambar Iya, ya. iya. Alah, salah lah nih. Gambarnya ya. tidak ada itu, Bu. Oke. Benar kan, Bu? Saya pakai pengirim nomor 1 gitu ya. Pengirim nomor 1 itu Bu Dorce. 1 oke. 2 oke. 2 itu yang siapa Bu Lydia? 3 Bu Jadi salah Hawatia, semua nih. oke. Ah. 4 Pak Sidik. Apa ini?
Oke. Belince. Oke. Bu Angel. Salah. Keempat. Ini lah tadi yang 5. Oh. Ini tadi apa? Bangun datar. Segitiga sama kaki. Hanya segitiga Oh, aja. bukan. Kalau 5 beda lagi. Oh iya ya. Jadi saya salah seterusnya nih sampai habis. Enggak Jadi lah. saya benar lah, Bu. Terus Bu Saya Salma. terakhir. Bu Salma 3 ya. 1 aja Bu ya. Terus Pak Antus, oke. Dah. Lanjut nomor 4. Oke, nomor 4. Tentukan banyak simetri putar bangun datar segi 5 berikut ini. Jawabannya, segi 5 memiliki 5 simetri putar. Ada 5. Kita lihat. Saya salah. Oke. Saya- Dorce oke. Bu Lydia oke. Bu Hawatia oke. Pak Sidik belum. Ya, Bu saya pertama Lince, tuh, Bu. 5 saya tulis, tapi ragu-ragu. mana? Oh iya. tulisannya Ya 5 itulah kan. hasil dari ragu-ragu. Harus yakin. Saya kasih double, Bu. Sama juga nomor Jangan. 5, ragu-ragu juga. Ragu semua itu, Bu. Ini Bu Angel 10. Iya, Bu. Saya kira sampai di bawahnya. Kan di atas tuh sudah 5. Lepas itu saya kira lagi sampai di bawahnya tuh. Oh iya. 1, Iya. 2, 3. Saya kasih sampai di bawahnya tuh, Bu. Oh, iya. Kalau diputar itu dilihat sisinya. Sisinya kan itu ada 5. Iya. Sisinya itu ada 5, jadinya ikut. Iya. Oke. Terus Bu Salma oke. Pak Antus oke. Dah. Terakhir nomor 5. Silakan nomor 5. Oke, nomor 5. Tentukan banyak simetri putar bangun datar segi 6 berikut ini. Jawabnya, segi 6 memiliki 6 simetri putar. Oke. Dorce oke. Bu Lydia oke. Bu Hawatia oke. Pak Sidik belum ya. 4 jawabannya. Jawaban di bawah betul tuh, Bu. Iya, jawabannya 4, Pak. Di bawahnya ada 6 tuh, Bu, tapi saya coret macam ragu-ragu Ya, juga. kan dicoret-coret ya, berarti kan yang saya cari yang tidak dicoret. Iya, Bu. Betul. Bu Angel. Salah lagi, Bu. 12. Salah lagi. Salah lagi, Bu. Yang di Terlalu atas Sama kita. banyak. saya Saya kasih sudah double tulisan di bawah. coret. Oh, double Bu Angelini ternyata. Iya, di soalan nomor 4 pun begitu, nomor 5 pun begitu, Bu. Terdouble. Ada yang double jawabnya. Iya. Oke. Bu Salma oke. Pak Antus oke. Ya. Selamat yang mendapatkan 100. Sudah tahu Siapa, sendiri Bu? siapa yang Loh, Antus bisa lah. sendiri. Tahu sendiri sudah. Pantes, Mbak itu.
Oke. Selamat. Dapat 100. Oke, selanjutnya bentar. Ini kan pertemuan kelima. Nanti ada tugas. Itu nanti tugasnya akan saya share di grup. Oke, Bu. Oke. Ada lagi tugas, Bu? Lah kan pertemuan 3, 5, dan 7. Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Saya mau tanya ke Pak Lukas ya. Karena kebetulan kan Pak Lukas yang hari ini punya presentasi dan sekaligus buat soal. Iya, silakan. Ini soal yang dari tadi ini kalau saya lihat itu soal tentang simetri dari setiap bangunan gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah Pak Lukas, bangun datar apa yang tidak memiliki simetri? Oke, silakan dijawab Pak Lukas. Yang tidak memiliki simetri itu lingkaran, terus itu loh Pak, yang kita Lingkaran Gimana, Pak? beneran lingkaran tidak memiliki simetri, Pak? Gimana? Simetri apakah simetri. Lingkaran apakah tidak memiliki simetri? Punya, Pak. Lingkaran malah tidak terbatas simetri putarnya. Terlalu banyak. Oke, yang tidak memiliki Bantu menjawab. ya silakan. Saya bagi bayangan sebagai Lukas. Bangun datar yang tidak mempunyai simetri itu apabila dilipat dia tidak sama dengan lipatan, tidak bentuk satu bangun datar itu yang tidak ada simetri lipatnya. Yang tadi kita sudah teka-teka tuh, Bu. Ya, yang segitiga sembara itu kan tidak ada simetri lipatnya kan? Iya. Ya, jadi gimana Pak Lukas? Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya tidak memiliki simetri, kanan dan kirinya tidak sama, atas dan bawahnya juga tidak sama, itu berarti bangunnya tidak memiliki simetri lipat atau simetri putar. Contohnya itu ada pada trapesium sembarang, kemudian segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu yang sisinya antara sisi 1, 2, dan 3 itu berbeda ukurannya.
Oke, saya carikan contoh dulu. Oke, mungkin masih ada yang belum dipahami lainnya. Yang tadi menjawab, mungkin ada yang masih belum benar. Bu Yuli, Ya, silakan. saya mau bertanya, kalau ini tadi kan yang kita belajar itu tentang bangun-bangun datar. Nah, yang pertanyaan saya, kalau dalam A sampai Z itu adakah di antara huruf itu tidak memiliki simetri? Ada. Oh. Banyak itu. Oke. Coba kalau A itu simetrinya berapa A? Simetrinya 1, Bu. 1. B? 1 juga. Iya. C? 1. D? 1. E? 1. F? Tidak Kelihatan memiliki. soalnya. Kalau F kosong kan? F tidak ada. G? Kosong. Iya. H? 2. Betulkah itu, Bu? 2. Iya, 2. I? 2. Iya, 2. J? Kosong. Kosong. Itu yang saya tidak tahu apakah ada atau tidak kalau simetri lipatnya sama putih. K itu ada 1. Oh, kalau Atas dan bawah. Oke. Oh iya. L kosong. Kosong. Ini kita pakai huruf besar ya. Oke. M? M 1. 1. N? Oh iya. Kosong. Kosong. O? Tak terhingga. Tanda tak terhingga. Ya, Lingkaran kan termasuk lingkaran itu kan, Bu? lingkaran. Masuk lingkaran. Oh. Tapi nanti tergantung ya, kalau misalnya O-nya itu bentuknya lingkaran ya tak terhingga. Tetapi kalau misalnya dalam soal itu O-nya itu bentuknya oval seperti telur. Nah, itu berarti simetri lipatnya 2. Oke. Mengikuti gambarnya bagaimana O-nya nanti. Oh, iya. Masalahnya nggak kelihatan gambarnya di sini, Bu, dari. Gambar apa? Ini ada gambar. Tidak ada gambar, pakai angan-angan huruf besar, Pak, huruf besar. P ada nggak, P? Tidak ada, Pak, Bu. Tidak ada. I? Kosong. Tidak ada. R? Kosong. Ya. S? Kosong. T? 1. Ya. V? U? U? 1. 1. P? V 1. 1. W? 1. 1. X? 4. Betulkah itu, Bu? 2. 4 ya, Bu? 4. Oke. Atas, bawah, kanan, kiri, samping. Oh iya. Y? 1. 1. Z? Kosong. Ya, bisa. Jadi bisa ini ya, bisa mencari sendiri mana angka-angka yang tidak memiliki simetri putar dan mana yang memiliki simetri putar. Ya. Bu, kalau dalam simetri putarnya beda lagi ya, Bu? Kalau simetri putarnya iya beda lagi.
Maksudnya kalau macam tadi kalau Z kalau dalam simetri lipat itu kan kosong. Kalau masuk pergi simetri putar ada nggak itu, Bu? Tidak ada. Oh, sama juga tidak ada juga kalau di dalam simetri putar. Iya, tidak ada. Oh. Berarti ada beda dan ada sama lah begitu. Maksudnya ada beda ada samanya apa? Maksudnya kalau dalam simetri lipat itu kan, misalnya dalam simetri putar A 1, jadi kalau dalam simetri putar itu 1 juga. Jadi maksudnya ada yang sama, ada yang beda dalam simetri putar. Ada yang sama, ada yang beda memang. Oh. Tergantung nanti penempatannya. Kalau putar kan memang diputar kan, bendanya itu diputar hingga bisa menempati benda itu lagi. Oh, maksudnya sebelum kita putar itu kan kita sudah hitung 1 ya, Bu? Maksudnya sebelum kita putar bangunnya itu berarti sudah kita hitung 1 atau bagaimana, Bu? Iya, kita hitung 1. Oh. Sebelum diputar. Karena nanti baliknya juga di situ. Ya. Oke. Itu saja, Bu. Makasih. Oke. Bagaimana yang lainnya? Oke, kita sambil melihat. Coba. Bentar. Kita coba sambil lihat ini ya. Di sini nanti ada macam-macam bangun datar. Oke, stop. Trapesium itu ada trapesium yang antara kanan dan kirinya kakinya itu sejajar. Kalau seperti ini trapesiumnya adalah tidak beraturan. Trapesium yang tidak beraturan atau trapesium sembarang. Jadi antara keempat sisinya itu tidak sama. Panjangnya tidak sama. Selanjutnya. Berarti, Bu, itu tidak memiliki simetri lah karena dia sembarang. Tidak memiliki. Oke. Karena kita tidak bisa menarik sumbu simetrinya juga. Oke, lanjut pada ini ada trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku ini pun juga tidak memiliki simetri. Nah, di sini ada trapesium sama kaki, di mana trapesium sama kaki itu memiliki satu simetri lipat. Berarti simetri putarnya berapa? Kalau dia memiliki satu simetri lipat, simetri putarnya berapa? Sama sisi. Ya, trapesium Dua kamu. Sama kaki. 1, Bu. 1. Iya, benar. Jadi nanti itu waktu diputar itu ini tuh akan bergantian. Jadi yang sebelah sini akan berpindah di sini, yang sini akan berpindah di sini. Kalau berarti ini kita kasih tidak terbalik di atas. Kita putar saja. Ya. Berputar 360 derajat kamu atau 90 saja?
360 karena dia kita putar sampai kembali ke tempatnya kan. Kalau yang ini, trapesium siku-siku ini, meskipun diputar ya tidak memiliki, tetap tidak memiliki, karena akan berlainan. Biasanya itu yang memiliki sumbu simetri, misalnya memiliki sumbu simetri 1, itu nanti sumbu putarnya itu juga 1. Jadi mengikuti simetri lipatnya. Kebanyakan memang seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini pun juga tidak memiliki yang segitiga sembarang ini, tidak memiliki juga ya. Trapesium siku-siku maupun sama sembarang itu tidak memiliki simetri karena tidak ada sumbu simetri. Tidak memiliki sumbu simetrinya. Oke. Lanjut bangun datar apa lagi? Oke. Ini persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki untuk pemutarannya kita putar, coba kita putar 180. Kalau 90 kan arahnya ke atas. Kalau 180 maka yang biru akan menjadi sebelah kanan dan yang merah akan menjadi sebelah kiri. Oke, ini akan berpindah di sini dan yang merah ini akan berpindah di sini. Berarti di sini persegi panjang itu memiliki 2 sumbu simetri, atas dan bawah, kemudian kanan dan kiri. Kemudian simetri putarnya berapa? 1, 2. Untuk kembali ke semula itu ada 2 simetri putarnya. Kita lanjut ke bangun datar lainnya. Oke. Oke, sekarang ke lingkaran. Mengapa lingkaran ini kok sumbu simetrinya atau simetri putar atau lipatnya itu tak terhingga? Karena di tiap titiknya itu ada. Sedangkan lingkaran itu kan terdiri dari titik-titik yang begitu banyak. Jadi kalau kita menghitung, kita nggak akan ketemu. Karena titik-titik yang menjadi garis ini, itu ada banyak sekali. Coba ke atas, bawah, kemanapun ini bisa. Sampai sekecil-kecilnya. Itulah mengapa lingkaran itu masuk untuk simetrinya lipat maupun simetri putarnya itu tak terhingga. Ini spesial banget untuk lingkaran karena bentuknya yang memang tidak memiliki sudut sehingga mau dilipat seperti apapun bisa. Oke. Kita lanjutkan. Bu. Yes. Oke. Yang tadi itu persegi panjang kan begini, Bu. Kalau saya putar 90 derajat bukan dikira satu kah? Satu putaran itu, Bu. Kalau begini saya. Coba dipraktekkan, Pak. Oke, ini kan persegi panjang contohnya, Bu. Kayak yang biru di sini, yang orange di sini. Kalau saya kasih berdiri itu 90 derajat. Berarti itu satu putaran ya, Bu. Kalau saya putar lagi begini 180. Seperti itu, Bu. Saya putar lagi ke bawah
Itu 3 kali putaran, sehingga sampai di tempatnya semula 4 kali putaran. Itu macam mana, Bu? Ya, 4 kali. Coba diulangi lagi. Ulangi lagi. Tidak menempati Gimana? tidak menempati posisinya itu Pak kalau sampai 4 putaran. Oh, harus menempati posisinya ya? Posisinya. Begitu Kak Bu Yuli? Atau Iya, dilewati yang 90 derajat itu? lah. Ya maksudnya menempati posisinya ya harus sama lah begitu. Kalau Bapak kasih pergi atas tadi kan tidak sama. Dia belum menempati posisinya. Ah, begitu. Paham, Bu. Jadi Oke, Bu. intinya itu bagaimana persegi panjang itu bisa menempati bingkainya seperti semula. Gitu ya Pak ya. Oke, Bu, paham. Oh, baik, Bu. Oke, Bu. Tadi yang bentar, tadi itu yang Pak Jawaban saya udah ada. Oke. Tadi itu yang Pak Sidik bilang itu gini gitu kan? Iya Pak Sidik. Iya, saya putar 90 derajat Nggak saja. boleh, kan nggak boleh posisinya berbeda gini. Ini sudah berbeda kalau seperti ini. Ini kita anggap buku ini bentuknya persegi panjang ya. Jadi bagaimana ini nanti akan posisinya seperti ini. Seperti ini lagi. Jadi 1. Nah ini kan gambarnya ada di sebelah sini. Kita puter, kan belum menempati lagi. Nah nanti seperti ini lagi. Jadi akan berpindah di sini. Itu 1 putaran. Ini tadi kan 1 putaran. Terus Ya, 2. Menempati pada posisi yang pertama tadi di sini dan yang kedua di sini ini. Lihat di gambarnya ini, yang putih-putih ini. Kan tadi Ya. awalnya di sini. Kemudian menempati posisi seperti semula. Dan Ya, akan kembali lagi seperti semula. Jadi tadi kan 1 hingga kembali lagi 2. Ya. Saya terbalik kah? Coba. 1 ya berputar. Oke. 1. 2 kembali lagi. Nah, ini tempatnya tetap di sebelah sini. Jadi ada 2 putaran. Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita coba ya ke bangun ruang ya. Oke, di sini ada bangun ruang, balok ya, atau biasanya disebut dengan prisma segi 4 atau prisma persegi panjang. Nah, di sini ada berapa, kalau ini tidak bisa kita lipat ya, karena ini adalah benda yang bentuknya ruang. Jadi lebih pada putar. Simetri putarnya ada berapa? Ada berapa? 2, Bu. Iya. Ada 2. Jadi 2. Kasih balik, iya 2 putaran Bu. iya. Akan menempati tempat semula. Kita lihat lagi yang lainnya. Coba. Kalau ini? 2, Bu. 5. 1, Yang warna 2, hijau kan itu? Yang segi 5 kan itu? Ada 5 berapa putaran. putaran? 5 putaran Kak Bu. Kan dia masuk segi 5 kan? Itu ya, yang putaran pertama atas bawah itu bisa, kemudian samping juga bisa. Berarti masuk 5 putaran Bu.
4 putaran. Coba jangan terkecoh ya. Kira-kira bangun ruang itu bisa diputar atau tidak? Tapi untuk selama ini ya, oke saya keluarkan dulu. Untuk saat ini itu yang biasanya digunakan simetri lipat dan simetri putar itu pada bangun datar saja. Saya tadi tes saja ya. Bangun datar ya. Kalau nanti bangun ruang itu arahnya lebih ke volume, kemudian mencari luas alasnya. Baru itu masuknya di volume. Bangun ruang. Oke. Kalau ingin sharing, Bu, ya. kalau dalam bentuk oval itu cara mutarnya itu bagaimana, Bu? Kalau bentuk oval, udah nggak ya? Udah nggak yang bentuk oval? Kalau oval, oh ya ada. Oke. Ini tutup botol. Oke, pada tutup botol ini kan bentuknya oval ya. Bentuknya oval ini. Tidak lingkaran, agak lonjong. Nah, ini kalau misalnya ini hampir sama, untuk mutarnya itu hampir sama dengan yang tadi persegi ya. Kalau ini simetri putarnya, simetri lipatnya dulu ada 4. Bisa dilipat ke sini. Nah, ini dilipat bisa. Ini keras nggak bisa dilipat. Maksudnya ini bisa dilipat kalau seandainya kertas bisa dilipat ya, jadi 2. Kemudian bisa dilipat ke arah sini juga. Nah, ini bisa dilipat. Ada 2 simetri lipat. Sekarang putar. Kita lihat ini ya, di sini kan ada putih-putih itu seperti lubang ini. Nah, itu bagaimana cara memutarnya? Kita putar 180 derajat dulu. Berarti 1 kali putaran. 1. Oke. Kita harus mengembalikan ini ke bentuk semula. Berarti diputar lagi. 360 derajat. Oke. Ada 2 putaran. Oh, kasih Bu. Jadi harus kembali pada 360 derajat. Oh. Harus kembali. Apalagi? Kalau jajar genjang itu kan tidak memiliki simetri lipat ya. Jajar genjang. Tetapi jajar genjang itu kira-kira memiliki simetri putar atau tidak? Punya, Bu. Simetri. Punya. Jajaran genjang apa saat jajaran genjang punya, Bu? Ya. Jadi jajaran genjang itu seperti ini. Nah, ini adalah jajaran genjang. Kelihatan nggak? Iya, ya. Nah, ini adalah jajaran genjang. Ini kalau dilipat kan nggak bisa. Tidak bisa, tidak sama. Tidak sama, tidak sama. Tidak memiliki simetri lipat. Sekarang kalau simetri putar, kita bisa memutarnya loh. Iya. Kita bisa memutar ini.
Nah, di sini ini kan yang panjang di sini. Kalau kita putar Ke sana. satu ke sana, nanti arahnya lagi dia akan kembali seperti ini lagi. Berarti ada berapa simetri putar? 2, Bu. 1, kan pertama kita putar ke 180 derajat. Ya. Baru kembali ke 360. Hanya 1 ya. Selanjutnya biar kembali semula berarti diputar lagi. 360. Iya. 360 derajat. Iya. Jadi yang jajar genjang itu memiliki 2 simetri putar. Putar. Itu yang jajaran. Kalau simetri lipat tidak punya kan? Simetri lipatnya nggak ada karena nggak punya sumbu simetri. Kanan kirinya nggak sama, atas bawahnya juga nggak sama. Oke, apa lagi ya? Kalau segitiga sama kaki, itu berapa simetri putarnya? 1, Bu. Kenapa alasannya? Karena kita putar hanya 1 kali, kita putar sampai lalu dia tidak menempati di posisi yang sama. Iya, kita putar 180 derajat, coba jadi apa? Dia jadi terputar, dia terbalik, dia tidak menempati posisinya. Iya benar. Baru akan menempati posisinya itu kalau sudah diputar lagi, berarti hanya ada 1 kali putaran. Iya, Bu. Oke, mungkin dari Pak Sidik nanti, ini bingung lagi Pak Sidik. Pak Sidik? Iya, Bu. Gimana paham, Pak? Yang jajar genjang dan segitiga tadi? Paham, Bu. Paham. Yang jajaran genjang memiliki putaran 2, tapi tidak memiliki simetri. Oke. Iya. Bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? 3, minimal 3 lah. Siapa yang akan menjawab? Bangun datar yang tidak memiliki simetri. Trapesium sembarang, Bu. Oke, apalagi? Masih 1? Jajaran genjang sembarang. Oke. Jajar genjang aja. Sembarang itu jajar genjang aja, Bu ya. Jajar genjang itu soalnya nggak ada yang jajar genjang sembarang. Jajar genjang itu ya bentuknya segitiga sembarang. Itu tadi. 3 sembarang, iya. Iya, segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarangan, berbau sembarang itu pasti tidak memiliki sumbu simetri ya, karena ini antara sisi satu dengan lainnya itu sudah berbeda. Trapesium siku-siku juga enggak punya sumbu, Bu. Iya, itu sebenarnya trapesium siku-siku itu juga masuk sembarang sebenarnya, tapi karena ada salah satu sudutnya siku-siku, jadinya maka trapesium siku-siku. Iya itu juga. Terus Bu, sebutkan 3 ya. Kalau segitiga tidak boleh disebut sembarangan kan, Bu? Segitiga sembarangan tidak boleh begitu kan, Bu? Boleh lah, Pak. Sembarang aja ya. Jangan sembarangan, karena artinya udah berbeda. Oh, jadi berarti tidak betul kalau bilang segitiga sembarangan kan?
sembarang aja. Oh. Pak Sidik sembarang saja. Kan saja. Nah, bolehlah sembarangan. Oke, Bu. 3 bangun datar. 3 bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Apa saja? 3. Apa Bu? Sangkut tadi soalannya bagaimana? Sebutkan 3 bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri, terus simetri lipat, dan simetri putar. Trapesium apa ya? Cuma tidak tahu itu. Coba ya kan tuh pernah begini soalnya. Apa? Kalau huruf bisa bangun datar kah, Bu? Macam tadi tuh. Huruf besar Z. Ada apa? Kalau huruf. Saya mintanya bangun datar. Jadi ada segitiga sembarang. Tadi loh yang sembarang-sembarang itu ya. Segitiga sembarang. Kemudian trapesium siku-siku tadi. Dan trapesium sembarang. Itu sebenarnya trapesium siku-siku dan sembarang itu dua-duanya itu memang sama ya. Jadi komplotan, tidak memiliki sumbu simetri, kemudian tidak punya simetri lipat, tidak memiliki simetri putar. Oke, sekarang kita ke kegunaan. Sebenarnya kita belajar tentang simetri, itu kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa saja ya. Coba satu orang sebutkan satu. Satu orang satu saja. Kegunaan dari belajar simetri. Siapa dulu? Ketua kelas dulu lah. Pak Antus. Ini apa dia 100. Halo Pak Antus. Sebenarnya kalau lebih duluan itu kan nanti tidak dijawab lagi oleh temannya. Lah itu yang saya mau jawab itu tapi sudah dijawab. Nah, jadi kalau lebih awal itu malah lebih enak sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, simetri itu kita gunakan untuk apa? Macam tadi tuh, Bu. Yang tuas tuh, pesawat tuh. Ya, boleh. Oke, betul ya, Bu? Ya. Itu karena harus benar-benar ada di tengah dan punya sumbu kan? Iya. Iya, iya. Ya. Kalau saya Bu, kegunaan Bu, dalam menjahit kain kan kita menggunakan gambar-gambar itu, kita boleh gunakan motif itu juga kan? Iya. Oke, boleh untuk pola ya. Iya, untuk membuat pola. Iya, iya. Oke. Silakan Pak Antus tadi mau jawab. itu pertanyaannya tentang kegunaan belajar simetris dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Iya, digunakan untuk apa aja? Kalau saya lihat dari penjelasannya Ibu tadi dan teman-teman tadi dari diskusi ini, saya pikir menjadi sederhana juga bisa. Kehidupan sehari-hari itu apa yang kita lakukan itu menjadi sederhana, terus menjadi lebih kreatif gitu kan. Terus siswa itu bisa berpikir secara rasional mungkin.
atau karena mungkin memanfaatkan